Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di channel Miss Dian ya. Supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru, yuk klik subscribe, like, and share terlebih dahulu. Hari ini, kita akan menyelami dunia klasifikasi yang menakjubkan. Pernahkah kamu melihat kamar yang berantakan? Bagaimana cara mengelompokkan sesuatu yang berantakan agar tersusun rapi? Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kalian dalam menemukan dan mempelajari sesuatu, baik itu benda ataupun makhluk hidup. Jadi, mari kita mulai. Apa sebenarnya klasifikasi itu? Yaitu cara mengatur dan mengkategorikan sesuatu berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Tujuan utama klasifikasi adalah untuk menertibkan dan menyusun keanekaragaman organisme hidup dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori. Para ilmuwan dapat lebih memahami hubungan antara spesies yang berbeda dan mempelajari karakteristik mereka dengan lebih efektif. Taksonomi adalah ilmu mengklasifikasikan dan memberi nama pada makhluk hidup. Ini membantu kita memahami keanekaragaman kehidupan di planet kita. Carolus Linnaeus adalah seorang ahli botani, dokter, dan ahli zoologi Swedia yang hidup pada abad ke-18. Ia mengembangkan sistem klasifikasi hierarki, juga dikenal sebagai sistem linear, yang masih digunakan sampai sekarang. Sekarang mari kita selami tingkatan taksonomi. Pada tingkatan tertinggi kita memiliki kerajaan, diikuti oleh filum, kelas, ordo, famili, genus, dan terakhir spesies. Setiap level didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki organisme. Misalnya, kita lihat manusia. Kita termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Primata, famili Hominidae, genus Homo, dan spesies Sapiens. Sistem Linnaeus memungkinkan para ilmuwan untuk mengatur dan mengkategorikan organisme hidup dengan cara yang logis dan sistematis. Ini membantu kita memahami hubungan antara spesies yang berbeda dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Sekarang, mari kita bicarakan tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Robert Whittaker pada tahun 1969 dan banyak digunakan untuk mengklasifikasikan organisme hidup. Kingdom pertama adalah kingdom Monera yang meliputi bakteri dan cyanobacteria. Ini adalah organisme bersel tunggal tanpa inti. Beberapa bakteri merugikan kita, sementara yang lain adalah pahlawan tanpa tanda jasa, membantu pencernaan dan menjalankan fungsi penting bagi kesejahteraan kita. Kingdom kedua adalah kingdom Protista, yang terdiri dari organisme bersel tunggal seperti alga dan protozoa. Organisme ini memiliki nukleus dan sering ditemukan di lingkungan perairan. Organisme mikroskopis ini bertindak sebagai pahlawan super rahasia alam. Beberapa menghasilkan oksigen, yang lain menyediakan sumber makanan penting, dan beberapa menyebabkan penyakit. Kingdom ketiga adalah kingdom fungi yang meliputi jamur, kapang, dan kamir. Jamur dikenal karena kemampuannya menguraikan bahan organik. Organisme ini memainkan peran penting dalam dekomposisi, menguraikan bahan organik mati, dan mendaur ulang nutrisi penting kembali ke ekosistem. Jamur mungkin tidak memiliki anggota badan atau daun, namun strukturnya yang rumit seperti jaringan memungkinkan mereka berkomunikasi dan bekerja sama, menciptakan dunia tersembunyi di bawah kaki kita. Kingdom keempat adalah kingdom Plantae yang mencakup semua tumbuhan.
Organisme ini multiseluler dan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Makhluk agung ini adalah penjaga alam, memanfaatkan kekuatan fotosintesis dan mengubah sinar matahari menjadi energi. Dari pohon yang menjulang tinggi hingga bunga yang indah, tanaman memiliki beragam bentuk dan ukuran. Mereka memberi kita oksigen, makanan, tempat berlindung, dan sumber daya lain yang tak terhitung jumlahnya, yang penting bagi kelangsungan hidup kita. Kingdom kelima dan terakhir adalah kingdom Animalia, yang mencakup semua hewan. Hewan adalah organisme multiseluler yang mampu bergerak. Di bawah ini adalah kelompok dari kingdom Animalia. Dapatkah kamu mengidentifikasi ciri-ciri umum organisme di setiap kelompok? Berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki, maka hewan dikelompokkan menjadi dua. Pertama, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang punggung. Mereka dapat diklasifikasikan menurut ciri-cirinya dan termasuk ikan bertulang, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Kedua, invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Mereka termasuk Annelida, nematoda, moluska, dan arthropoda. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar ya. Jadi, itulah penjelasan singkat tentang klasifikasi makhluk hidup dalam materi IPA kelas 7 SMP. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami.